Siapakah Sunan Kudus? Sunan Kudus dengan nama asli Syed Jafar Sadiq Azmathan ini lahir di salah satu kota santri daerah Jawa Tengah. Beliau adalah seorang anak dari Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji, yakni Panglima Perang Kasultanan Demak. Ayah Sunan Kudus adalah putra kandung Sultan Syed Fadl Ali Murtaza, kemudian melakukan hijrah ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan ayah Sunan Kudus sangat erat kaitannya dengan Sunan Ampel yang pada saat itu mengajarkan ilmu agama kepada Sunan Kudus. Istri beliau adalah adik dari Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang sama-sama berguru ke Sunan Ampel. Dan beliau menikah dengan anak Sunan Ampel yaitu Siti Syarifah atau Nyai Ageng Maloka. Guru lainnya yakni Kiai Telengsing, yakni ulama berasal dari Cina untuk menyebarkan Islam bersama Cheng Ho. Ja'far Sadiq memiliki kecerdasan luar biasa sehingga menduduki posisi bagus di Kesultanan Demak, antara lain yakni penasihat khalifah, qadhi, panglima perang, mufti, imam besar, bahkan sampai mursyid tarekat. Sunan Kudus juga berguru bersama Sunan Muria kepada Sunan Ngerang, Ki Ageng Ngerang, yaitu kakek dari Ki Ageng Mertani sebagai pemikir utama terbentuknya Mataram. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Ja'far Sadiq atau Sunan Kudus memiliki ayah yang saat itu menjadi senopati Demak dan menjadi pemimpin untuk melawan pasukan dari kerajaan Majapahit. Beliau telah gugur saat melawan Adipati Terung yang kemudian memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Husain. Ayahnya pun telah melakukan perjalanan dakwah yang panjang di daerah Kudus serta sekitarnya. Cara menyampaikan dan penyebaran agama Islam oleh ayah dan anak ini sama-sama dengan metode yang baik, halus, tidak memaksa, sehingga banyak masyarakat yang berhasil memeluk Islam. Perjalanan dakwah Sunan Kudus tergolong sebagai usaha yang cukup keras dan amat sangat sulit karena mengingat kuatnya keyakinan masyarakat Jawa terhadap ajaran Buddha dan Hindu. Salah satu cara yang dilaluinya yakni melakukan kulturasi budaya Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dakwah yang dilakukan Sunan Kudus merupakan awal mula dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Filosofi kehidupan yang diajarkan Sunan Kudus. Perjalanan dakwah Ja'far Sadiq pada waktu itu tergolong amat susah karena berhadapan secara langsung dengan kuatnya ajaran Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Meskipun ajaran yang dianutnya semula adalah Syiah, beliau mampu memberikan syiar dengan metode yang baik melalui akulturasi budaya. Cara ini satu-satunya jalan agar masyarakat bisa memeluk agama Islam pada waktu itu. Sunan Kudus memberikan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi, termasuk pada penganut agama Hindu. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu amatlah sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang berbentuk hampir mirip dengan candi Hindu. Sementara dakwah lain yang dilakukan kepada para pemeluk agama Buddha hampir sama dengan pendekatannya terhadap para pemeluk Hindu. Sunan Kudus membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu berupa 8 titik pancuran. Setiap sumber pancuran bahkan dipasang arca kebo gumarang yang sangat dihormati dalam agama Buddha. Para pemeluknya pun merasa penasaran dan mulai memasuki area masjid. Secara perlahan tapi pasti, mereka mulai terpengaruh tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan hingga akhirnya memeluk agama Islam. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Ritual tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai wujud syukur kepada dewa-dewa yang berbentuk patung dan arca karena dikaruniai kelahiran seorang anak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan Kudus dengan cara mengubah ritual syukuran hanya dilakukan untuk Allah. Sesajen yang biasa digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan
pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambah bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam.